design thinking itu sebenarnya adalah mindset untuk melakukan problem solving secara kolaboratif dan integratif dengan critical thinking serta design tools. Jadi nanti akan dibantu sama design tools. Jadi memang aku recap sebentar dari sisi sistem online working ini. Memang yang pertama ya pasti kita ngomong tentang teknis. Kita harus menyiapkan infrastrukturnya, peralatannya, lalu memang disesuaikan dengan job desk-nya juga yang tertulis, ya kan. Lalu selain yang teknikal, kita juga ngomong tentang emosional. Bagaimana kita membangun sense of belonging. Karena efektivitas mereka menerapkan apa tidak itu juga tergantung dari sense of belonging mereka terhadap perusahaan, betul ya? Jadi ketika mereka memiliki sense of belonging, mereka ingin termotivasi dengan sendirinya untuk berubah dari zona nyaman mereka demi kemajuan perusahaan dan juga ya akhirnya makronya ya kemajuan industrinya sendiri gitu ya. Oke. Iya, benar. Nah, terakhir adalah poin mengenai mengoptimalkan online working ya, apalagi ketika kita sekarang ngomong tentang video conference, meeting koordinasi ya, baik itu internal maupun eksternal dengan klien maupun vendors. Nah, ada nggak metode khusus yang bisa kita lakukan? Karena gini, kalau misalnya kita meimajinasikan ya, kita simulasi kalau kita meeting offline kan biasanya ya ada meja, ada kursi, ada beberapa orang duduk memutar, melingkar. Nanti ada yang ngomong, ada yang diskusi, ada yang nanggepin, terus ada yang nyatet, ada yang presentasi. Kan gitu ya kalau kita berimajinasi. Jadi kangen nih meeting offline ya. Gara-gara berimajinasi gini. Nah, sekarang kalau online itu kan semuanya menghadap laptop ya atau smartphone. Lalu kita kadang-kadang juga nggak benar-benar tahu. Mereka kan cuma kelihatannya kan biasanya sampai setengah badan ya, bisa sampai ke bahu. Apa kita nggak tahu tangannya ngapain gitu kan. Terus kadang-kadang waktu itu kita lihat mereka bisa noleh sana sini. Takutnya nggak fokus juga, itu pasti bisa terjadi. Nah, tentunya kan juga banyak obstacles-nya ketika kita meeting online via video conference. Itu kadang bisa nggak fokus ya, lalu juga proses brainstorming kita juga nggak bisa maksimal gitu loh. Nah, ada nggak metode seperti mungkin aku sebut aja design thinking ya, yang kemarin sempat dia share di JJK Enterprise, dan juga mungkin dia juga lagi mendalami itu, menekuni itu, dan bahkan sudah mempraktekkan. Nah, bisa nggak sih design thinking itu diterapkan di video conference meeting gitu loh? Oh ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum ngerti, mungkin Jack kan sudah ngalamin ya, jadi anggap aja nggak ngerti, anggap aja aku lupa. Jadi boleh dijelasin apa sih design thinking, terus gimana? Oke, jadi buat teman-teman yang lain juga ya sekalian. Iya. Design thinking itu sebenarnya bermula dari pemetaan proses desain. Nah, kalau misalnya kita sebagai desainer, kan Jack juga desainer grafis, saya background-nya kan arsitek interior gitu ya. Nah, sebenarnya kan polanya sama. Jadi itu kita dikasih brief atau problem dari klien, terus kita riset ke kebutuhannya klien apa sih, terus kebutuhannya site itu seperti apa, lokasinya gimana, terus peraturan lahan gimana, kalau interior arsitek kan seperti itu. Nah, terus kemudian dari situ kita create konsep. Jadi preliminary design atau mood board dan lain-lain. Terus kemudian kita create prototype. Jadi prototipenya itu bisa berupa kayak 3D modeling, maket. Mungkin kalau misalnya dari Jack ada mock-up buku atau company profile gitu-gitu ya. Nah, kemudian nanti akan ada revisi, riset lagi, revisi, sampai ada final design. Nah, sebenarnya design thinking sendiri itu kalau misalnya saya rangkum berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, design thinking itu sebenarnya adalah mindset untuk melakukan problem solving secara kolaboratif dan integratif dengan critical thinking serta design tools. Jadi nanti akan dibantu sama design tools. Nah, design tools itu apa? Design tools itu bisa physical modelnya kayak value proposition diagram. Jadi kayak ada petanya gitu. Atau business model canvas. Nah, itu mungkin ada beberapa teman yang udah ikut seminar-seminar bisnis itu mungkin tahu. Jadi design thinking itu nggak hanya diaplikasikan untuk desain company aja atau proses desain, tapi juga sekarang itu diaplikasikan di bisnis-bisnis. Karena banyak keterkaitannya antara proses desain ini dengan entrepreneurial mindset. Nah, jadi itu sebenarnya design thinking. Nah, kalau misalnya yang kemarin kita aplikasikan di tempatnya Jack,
itu sebenarnya adalah salah satu metode design thinking, yaitu metode brainstorming dengan affinity diagramming. Jadi itu menggunakan sticky notes. Yeah. Nah, keunggulannya dengan sticky notes ini, brainstorming yang model seperti ini, itu pertama hemat waktu. Yang kedua, ini akan merangkum semua insight atau idenya, perspektifnya dari tim kita secara lebih efektif. Karena kalau misalnya kita ketemu offline nih, dan kita dalam meeting biasa ya tanpa sticky note, kan orang kadang-kadang sungkan tuh kalau misalnya mau ngomong idenya. Ada orang-orang introvert gitu kadang-kadang kan nggak berani nggak untuk bisa menyampaikan ide. Ya, jadi kalau pakai sticky notes mereka bisa lah ya nulis apa. Iya, benar. Nah, ini kalau misalnya mau di-translate seperti itu ke online, ada juga tools-nya. Jadi website yang kita biasanya gunakan, dan juga ini saya pakai ketika saya tugas kelompok, ketika ketika saya kuliah tempo hari. Kedengeran itu, ya barusan? Kenapa? Itu ada yang lewat kedengarannya. Oh, enggak sih, saya enggak kedengeran. Oh, aku pikir kamu karena ketawa terus ada. Ya ini kan kita work from home, jadi produksi dari rumah, ada yang lewat kedengeran gitu. Maaf ya, pinter people ya. Oke, iklan lewat. Lanjut ya. Iklan. Oke, jadi kalau misalnya yang saya pakai untuk online, websitenya pakai myro.com. Jadi www.myro.com, Miro. Tulisannya miro.com. Jadi www.myro.com. Oke. Ya, Mama India Romeo Oscar.com. Nah, jadi di sana itu kan sifatnya berbasis website ya. Jadi nanti kita bisa share aja linknya ke teman-teman atau tim yang lain untuk join. Jadi kita bisa brainstorming secara online di Myro ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang udah terbiasa dengan mind mapping-nya Tony Busan misalnya ya. Jadi mind mapping Tony Busan ini kita bisa aplikasikan di Myro juga. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ide-ide ini bisa dilakukan secara kolaboratif loh. Jadi bisa pakai sticky notes, bisa langsung gambar di sana. Jadi mungkin bisa dibuka aja nanti kalau ada waktu, bisa baca juga tutorialnya, cara penggunaannya Myro juga, itu membantu sekali untuk mengide gitu. Oke. Nah, apalagi kalau di Zoom itu kan juga ada aplikasi fitur chat ya, jadi bisa menggantikan sticky note itu juga sebenarnya bisa ya ketika kita melakukan metode design thinking via Zoom gitu ya. Oke, mungkin ada case study nggak? Maksudnya ketika yang dia terapkan, nggak apa-apa di bidang arsitek atau interior, menggunakan design thinking, ada problemnya apa, disamarkan nggak apa-apa namanya, nama kliennya misalnya. Lalu apa aja yang dilakukan, gimana menggunakan fitur-fitur online itu untuk menerapkan design thinking itu. Terus solusinya apa yang terjadi? Oke, ini saya kasih case study untuk yang kita aplikasikan secara internal aja dulu ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita kan biasanya ada annual meeting tuh, meeting tahunan. Jadi kita punya SOP, terus kemudian workflow-nya itu kan biasanya kita bahas di meeting annual itu, dan kemudian kita bikin design workshop kayak di tempatnya Jack Kapan Hari. Jadi kita aturin kira-kira kita brainstorming apa plus negatifnya. Terus kemudian ke depannya sepanjang 1 tahun, kita pakai beberapa metode lain, kita memvisikan bersama. Jadi kita mau bawa company ini kemana sih? Gitu. Jadi kita latih untuk dari timnya kita itu untuk berpikir lebih strategis. Jadi sekarang itu landscape-nya di pasar seperti apa, terus kemudian suatu analisis lah ya, paling gampang kalau berpikir strategis. Jadi ya bisa gitu ya, mereka suruh analisa lalu dikumpulin satu-satu. Setelah terkumpul diapain tuh setelah semua orang mengumpulkan versi mereka masing-masing? Itu kan kita bisa rangkum kan, jadi dari situ kita rangkum dan kemudian kita update SOP sama workflow-nya kita. Itu nanti biasanya dari studio coordinator kita yang akan lakukan. Jadi itu diupdate semua SOP workflow-nya kita dari sana. Dan kemudian visi misi tahunannya kita cek apakah visinya kita itu sudah inline nggak dengan apa yang diharapkan dari timnya kita. Nah, dengan demikian kalau misalnya ada alignment dari visi ini, visinya udah nyambung, connect nih. Nah,
itu nanti gampang membawa seluruh tim itu di dalam perjalanan 1 tahun ke depan. Oke. Jadi visi ini bukan lagi punyanya leader aja, tapi visi ini sudah menjadi milik tim. Tapi apakah visi itu harus menyesuaikan dari tim atau gimana? Maksudnya atau timnya yang menyesuaikan atau soalnya gini, misalnya katakanlah perusahaan sudah punya visi misi sendiri, ya kan? Yang tentunya ditentukan oleh leader. Lalu kita mengadakan design thinking ini, kita mengumpulkan dari mereka satu-satu. Nah, kan ada kemungkinan beda yang mereka harapkan dengan yang diharapkan perusahaan. Berarti kan ada gap. Nah, ketika gimana sih maksudnya untuk menanggapi atau merealisasikan solusi dari gap ini gitu loh. Nah, itu kalau misalnya sebagai leader kan kita ini kan ngomong itu pola leadership-nya ya berarti ya. Kalau visi misi secara global kan kita ini udah punya patron ya, karena kita ketika kita set up company atau mendesain sebuah perusahaan itu pasti ada visi misi secara global. Tapi ini saya ngomong visi tahunannya. Jadi kayak rencana jangka panjang. Kita kan punya rencana jangka panjang sama rencana jangka pendek. Kita ngomong rencana jangka pendek selama 1 tahun. Dan ketika kita ngelihat ada gap ini, kita pelajari dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa orang ini mikir seperti ini? Apa yang terjadi? Mungkin dia punya perspektif lain yang kita nggak tahu sebagai leader. Jadi mungkin dia yang sebagai yang selalu ketemu dengan klien misalnya. Ini misalnya dari studio koordinator ya. Misalnya orang lapangan atau studio koordinator atau desainer lah. Itu mereka punya kayak ada perspektif yang beda. Jadi mungkin itu bisa kita lihat ini kenapa bisa seperti ini. Dan kalau misalnya itu oke, dan kita merasa kita kayaknya saya nggak mikir ke sana. Ini ada blind spot di sana nih saya. Jadi saya akan adopsi ini aja. Itu membuka kemungkinan untuk kita bisa adopsi plan-plannya dari timnya kita ini selama 1 tahun di dalam plan-nya kita juga. Jadi ini membuka ini dibutuhkan sebuah leadership yang lebih inklusif. Iya. Oke. Jadi memang badan usaha di dunia modern sekarang ini kan memang memiliki tim atau staff yang tidak sebagai tukang atau maksudnya yes man. Jadi ketika kamu mulai kerjaan ini ABCD harus selesai sesuai dengan ABCD itu. Nah, sekarang ini kan tipe di mana kita harus ada sebuah human empowerment atau employee empowerment supaya mereka justru ketika kita hire mereka bisa melengkapi ya perusahaan kita sehingga ya pastinya namanya leader kan ada keterbatasan, ada kekurangannya juga, ada blind spot. Nah, gimana caranya design thinking ini bisa membuka peluang buat para tim atau employee untuk bisa berkontribusi lebih baik, lebih maksimal kepada perusahaan, gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya design thinking itu kan sebenarnya kayak prosesnya ngulang terus toh. Jadi kita udah set up sesuatu, jadi kita adopsi nih ya. Kita set up untuk yang SOP, dan workflow yang baru, atau visi yang baru, plan yang baru dalam tahun ini, berdasarkan design workshop yang kita udah lakukan bersama. Kemudian tahun depan kita evaluasi lagi, terus kita improve lagi. Jadi ini kan semacam kayak, kayak proses desainnya kita kan. Jadi revisi, ganti, riset lagi, terus kemudian kita revisi, kemudian difinalisasi, terus 1 tahun kita evaluasi lagi, riset lagi, diaplikasikan lagi yang baru. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi ini mungkin kalau misalnya bahasanya dari Toyota Way, ini adalah Kaizen atau continuous improvement. Ya, jadi kurang lebih seperti ini bisa terjadi. Continuous improvement ini bisa terjadi kalau kita memiliki data dari improvement sebelumnya gitu kan, rekam jejaknya. Dan ketika kita melakukan secara online itu memungkinkan database itu bisa disimpan dan bisa diakses, ya kan? Soalnya kalau memang secara offline itu kan betul, kalau offline itu kan memang dia di sticky note tadi bisa hilang kan sticky note-nya atau dimakan rayap atau apa. Tapi ini lagi-lagi ternyata design thinking bisa diterapkan secara online. Bahwa kita bisa jadikan sebagai data, rekam jejak, supaya kita bisa continuous improvement itu ya. Nah, iya, benar. Jadi ini metode yang saya bilang tadi, jadi ini metode iteratif lah. Iteratif itu kayak terus-menerus diimprove, terus-menerus diubah gitu ya.
dibangun di atasnya. Nah, ini tapi memungkinkan untuk proses kolaboratif. Jadi nantinya kayak ini proses continuous improvement yang membawa seluruh tim di dalam prosesnya itu. Jadi kita nggak perlu lagi impartasi visi lah atau apa, karena ini visi yang kita bentuk bersama-sama. Iya, iya, iya. Jadi istilahnya partisipasi mereka juga lebih bagus karena ini juga berasal dari mereka. Ya sense belonging itu kan tercipta, betul ya? Benar, itu benar sekali. Sense of belonging itu. Ya, jadi saling terkait nih. Maksudnya ketika tadi kita bahas, ini mungkin karena panjang, kita akan jadikan 2 episode. Jadi kalau yang di kita split ya, jadi 2 episode. Yang di tahap pertama tadi, di part 1 tadi, itu kan kita bahas lebih banyak ke teknisnya online. Bagaimana menggunakan aplikasi, memaksimalkan fitur-fiturnya. Lalu ternyata nggak cuma ngomong tentang teknis loh, kita juga ngomong tentang emosional juga. Bagaimana perusahaan, online working ini bisa terjadi ketika ada sense of belonging dari karyawan atau timnya. Nah, jadi saling terkait nih. Itu yang part 1. Nah, di part 2-nya ini, gimana sih membangun sense of belonging-nya itu? Ya, salah satunya lewat design thinking ini ya, dia ya. Iya, benar. Oke. Nah, di Deep Design sendiri, ini ya, maksudnya hasilnya terlihat. Dalam, ini kan sudah tahun ke-10, tahun ke-11 mungkin di Deep Design sekarang? Deep Design Studio ini di tahun 2020 udah 12 tahun. Ya. 12 tahun, wow, keren. Nah, ketika menerapkan design thinking ini, tadi dia sempat mention bahwa ada timnya yang 5 tahun ke atas. Berarti kan kita ngomong dia itu loyal, ada sense of belonging, mau berubah mendukung perusahaan. Nah, ini juga salah satu hasil dari design thinking yang dia terapkan juga ya di timnya. Terus kan kalau misalnya design thinking saya terapkan itu sekitar 2-3 tahun terakhir. Ya, sepanjang sama saya kayak yang lebih intens sih di situ. Karena saya benar-benar ngertinya kan ketika setelah saya ngambil program master itu, sebelumnya saya menerapkan metode-metodenya seperti kayak business model canvas, value propositioning, terus kemudian kayak SWOT analysis, 5W1H, kayak gitu-gitu. Itu saya terapkan sebelumnya, tapi saya nggak ngerti framework berpikirnya itu seperti apa. Nah, tapi sebenarnya design thinking ini lebih ke entrepreneurial mindset kok. Intinya adalah seperti itu, continuous improvement lah. Ya itu jadi ya memang seperti itu sih. Di satu sisi ini adalah sebuah metode yang bisa dipraktekkan, di sisi yang lain juga ini sebuah way of life ya, atau way of thinking dari seorang leader. Way of thinking. Ya, bagaimana dia itu tidak egois, memaksakan apa yang menjadi visi pribadi atau kehendaknya, tapi juga merangkul tim yang mendukung dia. Karena timnya dia juga support sistemnya dia kan. Kalau nggak ada timnya juga nggak bisa jalan visinya. Nah, tapi dengan design thinking, dia itu metode ini membantu terciptanya sebuah kolaborasi antara leader dengan tim yang dipimpinnya gitu ya. Oke. Benar sekali. Nah, ini jadi misalnya pengen tahu lebih banyak mengenai design thinking, nanti bisa tanya dia langsung deh. Bisa follow Instagramnya dia Hindawati, di Instagram ada. Dia ini sosok yang murah hati untuk benar-benar mau sharing apa yang dia miliki, apa yang dia pengetahuannya lah. Jadi contohnya kemarin sempat di story-nya ada, di story highlight-nya ada tips-tips bagaimana merapikan email dan lain sebagainya. Itu kebantu banget sih, aku pakai banget story highlight-nya dia itu. Jadi thank you so much sudah share sama Pinter People, bahkan sampai dijadikan 2 episode ini ya, karena kita panjang banget. Tapi benar-benar sangat bermanfaat pastinya buat Pinter People supaya bisa menerapkan pertama online working di masa corona, yang kedua adalah bagaimana membangun sense of belonging supaya tim kita juga efektif menerapkan online working khususnya di masa-masa sekarang ini. Terakhir dari dia, mungkin pesan-pesan buat dia kepada Pinter People maupun entrepreneurs yang saat ini banyak sekali mengalami dampaknya. Apa yang mungkin dia bisa share, apa yang terjadi sama Deep Design juga bisa dibagikan ke Pinter People. Jadi gini, kalau misalnya ini kan masa krisis ya, kita ngomongnya masa krisis. Kalau misalnya dalam diskusi kita sebelumnya kan apa sih yang kita bisa lakukan sih di masa-masa seperti ini ya, Jack ya. Pertama,
yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk take care tim saya terlebih dahulu. Karena itu kan yang dari internal kita ya. Betul. Juga tim yang di workshop, karena kita ada divisi produksi juga. Jadi saya berusaha untuk at least mengamankan mereka dulu, baik dari segi kesehatan, ya kita distribusikan vitamin, kita distribusikan masker, terus kemudian kita ngatur untuk yang work from home-nya, seperti itu. Dan kita juga jangan lupa bahwa maksudnya di masa-masa krisis seperti ini adalah kesempatan bagi kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Nggak akan banyak kesempatan lagi seperti ini. Jadi di masa-masa seperti ini kan akan semakin kelihatan toh siapa yang misalnya true colors-nya orang itu akan semakin kelihatan. Jadi saat kita mempunyai pilihan seperti ini, marilah kita sama-sama itu memilih untuk menjadi murah hati, nggak jadi self-centered, tapi berusaha untuk jagain timnya kita, berusaha untuk jagain lingkungan sekitarnya kita. Karena kita juga di industri service, ya mari kita kasih bantuan lebih lah. Ini salah satu cara saya untuk berbagi di saat yang krisis seperti ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang lain yang working from home. Jadi ini semua yang saya bisa rangkum dari semua yang saya pelajari beberapa tahun ini. Sekiranya mau tanya lebih detail tentang pengaplikasian tool dan lain-lain, silakan hubungin saya, bisa lewat DM Instagram di Dia Indawatie. Ya, nanti ada di deskripsinya ini juga ya, di Mentorship-nya di Spotify, sama Instagram boleh. kita ada mention sama tag dia juga. Teman-teman yang mau tanya lebih lanjut dia mau untuk support untuk menjadi memberikan inilah insight lah lebih detail menyesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Iya. Wow, thank you so much. Thank you so much dia. Ini sama-sama semoga 55 menit ternyata 55 menit yang cukup bermanfaat, sangat bermanfaat bukan cukup. Pastinya kita berharap semuanya bisa baik untuk kita, baik juga untuk orang-orang di luar kita. Memang situasinya nggak baik, tapi kita mau tetap berusaha, ya. Jadi teknologi sudah ada, itu juga punya maksud supaya kita menggunakannya dengan maksimal. Untuk mau menggunakan dengan maksimal, diperlukan kerendahan hati untuk belajar lagi, untuk tanya lagi sama orang. Nah, kebetulan nih ada orang yang mau ditanyain, nah monggo ini bisa tanyakan ke dia gimana sih supaya bisa mengoptimalkan online working di masa-masa corona ini. Oke, thank you so much dia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you, Chef. Ya. Oke, see you. Bye. Bye.